Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ya, mohon maaf karena tak 1 bulan kita harus 2 kali ketemu saya, tapi sudah jarang marah-marah kok ya. Cuma cerewetnya nggak bisa habis karena cerewet itu benar cerewet sayang betul. Jangan sampai gula kita tinggi atau tensi kita tinggi atau kolesterol kita tinggi gitu. Enak kolesterol kita nggak tinggi itu kok rada aneh. Banyak yang normal kok, yang tinggi ya berapa persen gitu? 40%, udah oke ya. Ada 40%, rata-rata udah iso gorengan, oh ya bener ya. Apalagi kalau ada bakso tahu bakso itu saya juga suka loh. Saya pesen tahu baksonya beliau enak banget. Gih, enak banget dan gede-gede. Gih. Ya, kita ngobrol edukasi tentang pemeriksaan 6 bulanan yang sudah kita lakukan kemarin. Karena ternyata juga masih banyak yang tanya. Dan yang saya sebutkan tuh banyak yang tanya, Bu, nek kolesterol tinggi itu sing ora entuk dimakem apa? Nah, padahal sahabat pertemuan itu sudah selalu diobrolkan sampai video saya tayang terus. Tujuannya ya satu, biar mulai mengurangi. Apakah di sini masih ada yang kolesterolnya di atas 230? 1, 2, ada lagi? Ya Pak Sono. Enggak ada ya. Sinten, Budi enggak ya? Aman jenengan. 215 masih bagus. 259. Oh iya, 295 jadi 2000 sudah turun, alhamdulillah. Kan beliau kan rajin senam, setiap kegiatan senam di sini rajin dan setiap hari itu jalan kaki. Kira-kira dari apa sih gawe itu? Apa Bu? Sudah berkurang. Apalagi gorengan, roti. Ternyata semua yang kemarin kolesterolnya tinggi sama trigliseridnya naik itu korban roti lebaran. Judulnya itu. Iya, karena ya kemarin itu hari raya lebaran kemarin itu orang-orang hanya jalan salaman tapi nggak duduk dahar. Kalau dulu kan masih duduk bantu kita dahar itu ya. Jadi kita senang habis itu. Ini banyak yang enggak dahar. Jadi kita yang di rumah kok yo jero kok yo mesake menerano sing maem. Wis tak makme dhewe wis nyaut. Bahasa kan jarene bahasa kan rasa oke-oke. Siji wae nek sak endi. Ya wis jadinya 250 yo wis balik lagi. Yeah. Jadi pemeriksaan 6 bulanan kita itu kan ada banyak bagi yang hipertensi sama DBM. Nah ini kita coba bahas lagi, gitu. Nah apa yang pertama pada orang DM itu ada glukosa puasa, tapi ini kita aja, tapi nggak apa-apa ya. Glukosa puasa itu normalnya 70 sampai 110. Di BPJS ditulis 70 sampai 115. Tapi kalau orang ya sama, kalau orang yang gulanya sudah tinggi bisa dikatakan normal sampai di bawah 115. Kalau lebih dari itu, apakah langsung dikatakan sakit gula? Tidak. Nanti dicek 2 jam lagi, makan terus 2 jam dicek lagi kenaikannya berapa. Kenaikan normalnya adalah sampai di bawah 180. Kalau di atas 180 kita mulai curiga bahwa orang ini punya bakat gulanya tinggi. Saya aturkan karena kadang-kadang teman-teman kita yang sakit hipertensi itu juga harus diwaspadai, khawatir kalau ternyata gulanya juga tinggi karena banyak pengaruh dari hipertensi itu. Maka kemarin
sudah kita lakukan pemeriksaan semua bagi hipertensi. Bagi yang belum mendapat pemeriksaan screening gula yang hipertensi, ngendikan boleh grup. Saya belum dapat screening gula. Apakah screening gula? Pemeriksaan gula puasa dan pemeriksaan gula 2 jam setelah makan. Itu nanti berapa kenaikan dari gula pas puasa dan gula saat setelah 2 jam makan itu berapa. Kalau tinggi kok malah dhuwur ya Bu, misalkan puasa niku 95 lho bar maem kok dadi 250 kan dhuwur banget nih. Nanti kita dilakukan pemeriksaan namanya HbA1c, nanti ada. Cuma kalau screening gula dari BPJS itu hanya dapatnya gula puasa dan gula 2 jam saja, yang HbA1c tidak dapat. Jadi mohon maaf, nanti umum dulu, pasti di laboratorium, nggak bisa di sini. Kalau di sini kan pemeriksaannya pemeriksaan sederhana ya. Nah, nanti pemeriksaan HbA1c kalau yang sudah punya gula biasanya di bawah 6,5. Kalau panjenengan bersani itu nanti di bawah 6,5. Itu masih cukup aman. Kalau di atas 6,5 berarti sudah bisa kita katakan panjenengan sakit gula, harus mulai diobati. Gitu nggih. Itu adalah gula puasa. Nah, pantangan agar glukosa puasanya itu normal, ya minuman yang manis itu dikurangi, makanan sumber lemak dan tinggi kalori dikurangi, roti putih, nasi, pasta, yogurt, sereal, kopi dengan gula. Biasanya kopi gula dengan gula itu kopi instan. Ini baru banyak banget anak-anak muda yang gulanya itu tiba-tiba tinggi. Kenapa? Kan sekarang kalau kita lihat orang jualan kopi di pinggir jalan pakai sepeda motor itu kan banyak banget. Dan ada kemarin satu pasien masih muda, umur berapa ya, 26 kalau nggak salah, memang suka sekali dengan kopi. Ternyata gulanya itu hampir 323. Usut tak tanya, kira-kira apa ya Mas? Apa suka manis? Enggak. Es teh jumbo? Enggak sih, salah terus es teh jumbo ya. Bisa jumbo enggak? Saya enggak pernah mikir, Bu, apa masalahnya karena saya suka kok ngopi ya. Loh, nek ngopi sehari satu ya enggak apa-apa. Satu gimana Bu? Saya bisa 4 gelas 15 Bu, satunya ya kasihan juga. Kok iso? Ya karena saya pekerja jadi harus ngetik, isinya mau rokok karo kopi. Jadi rokok katanya gabungannya kopi Bu, dia malah tambah kacau ya. Jadi beliaunya rokok sama kopi itu terus. Nah, kopi itu bisa 4 gelas, 5 gelas sehari semalam sampai jam 1 malam gitu. Untungnya detak jantungnya nggak semakin keras ya, nggak semakin cepat. Itu cukup berbahaya. Kopi kalau mau ya boleh, tapi 1 kali sehari 200 cc. Jadi satu cangkir itu sudah cukup. Ya, jangan ditambah lagi karena bisa mengakibatkan detak jantung yang meningkat, namanya palpitasi. Nah, kalau detak jantung meningkat kan otomatis nafasnya juga akan menjadi tidak nyaman, ngos-ngosan dan lain-lain. Kalau detak jantung meningkat terus, ya khawatir nanti akhirnya ada kelainan di jantung. Jadi berarti nggak boleh kopi, boleh maksimal 1 kali sehari, 1 cangkir saja sudah cukup. Ada yang pagi sore pulang kerja dia kesel pengennya ngaruh rumah merokok karo ngopi, boleh. Kalau saya bilang sebaiknya boleh 1 kali, entah pagi entah sore, gitu nggih. Terus makanan madu, jangan heran, madu itu juga sumber gula. Ada pasien yang beliaunya sudah diet setengah mati, orang setengah mati ya, setengah urip diet tenanan, tapi kok ijek dhuwur terus gulanya. Kan kadang-kadang pasien itu bilang, Bu, piye toh aku ki orang makan apa-apa kok gulaku ijek dhuwur, HbA1c kok dhuwur. Kan nggak mungkin 2 cc maem dek sing dhuwur, kan nggak mungkin tuh. Atau istrinya yang dahar tapi suaminya gulanya tinggi, kan nggak mungkin. Harus kita cari. Saya paling senang jangan bilang enggak. Ceritalah ke saya dari pagi sampai sore daharnya itu apa saja ya Bu. Saya kan selalu gitu, Bu, kok cuma ngomong orang apa-apa, cerita dengan saya sejujur-jujurnya. Bukan dimarahin, kita cari mana kira-kira. Ternyata akhirnya pagi ditulis Bu, 1 minggu itu ditulis, setiap ditulis. Ternyata setiap hari itu kopi.
Loh mas, ketemu kopi dulu, iso toh bu. Nah, pakai gula enggak? Dari kopi pahit ya kurang doyan. Padahal kan sekarang kan boleh minum kopi pahit ya. Kopi pahit juga doyan bu, aku mana sering. Jadi dia beli kopi di dekat rumahnya itu ada yang jualan pakai sepeda motor itu memang. Jadi itu sehari itu bisa 4 kalinan dia. Akhirnya ketemu ini sih rasa diobati dulu, tapi kopinya stop, turunlah. Jadi bagus juga. Apakah nanti dia akan disebut sebagai penyakit gula? Jika setelah 1 minggu tanpa kopi dia bisa baik, berarti pemicunya adalah kopi. Artinya belum dikatakan penyakit gula, tapi dia punya bakat penyakit gula. Perlu dicek lagi adalah HbA1c untuk tahu 3 bulan terakhir berapa. Ya pasti tinggi. Nah kenapa? Nah 3 bulan terakhir itu ya minum kopi sehari 4 kali kok gitu. Jadi tunggu dulu, setelah dia nanti tidak minum kopi dicek HbA1c. Bilang madu itu ya tadi enggak ternyata beliau setiap pagi 1 sendok makan diminum langsung mau berangkat kerja. Kemudian kan saya pernah bilang kalau dikasih di air kemudian taruh kulkas pulang kita minum kan gitu ya. Beliau juga gitu, 2 sendok makan ditaruh di kulkas pulang kerja enak diminum. Tapi kan sudah lupa kalau beliau punya sakit gula. Pagi sudah minum 1 sendok makan, kemudian sore pulangnya 2 sendok makan ternyata madu itu juga meningkatkan gula. Terus piye bu? Ya kenapa kok gitu? Karena madu-madu yang kita beli itu rata-rata bukan madu murni, jadi sudah ada tambahan gulanya. Nggak mungkin kalau nggak manis beli ya kan, nggak madu. Sehingga ya itu tadi gulanya tinggi. Bu nek madu murni, lah monggo kalau sudah masih banyak tolo-tolonya yang kita makan enak banget itu kan madu yang masih ada tolonya kalau kita dahakan enak banget. Dan coba kalau itu kemungkinan tetap ada gula tapi tidak setinggi kalau kita beli madu yang ringan gitu ya. Kemudian itu adalah glukosa puasa, kita cek kemarin. Jadi gula puasa normalnya 70 sampai 115 untuk di BPJS, secara teorinya sampai 110. Kemarin untuk gula puasanya banyak yang bagus, meskipun ada beberapa yang memang sakit gula puasanya masih di atas 200, tapi tidak banyak ya. Kemudian HbA1c, pemeriksaan dengan mengukur kadar atau prosentase glukosa yang terikat dengan Hb ya. Kemudian ini rata-rata umur, gula darah dalam 3 bulan terakhir, nilai HbA1c normal adalah 4,8 sampai 5,9. Itu bagi yang benar-benar belum sakit gula. Jadi misalkan saya cek, saya harus di bawah 5,9 HbA1c saya. Kemarin saya tuh yo takut yo manusiawi lah, khawatir. Saya cek, saya 5,6, suami saya 5,3, anak saya 5,3. Ini sudah tak cek semua. Daripada ya kita tetap hati-hati. Saya 5,6, suami saya 5,3, anak saya 5,3 HbA1c. Berarti alhamdulillah masih aman. Kok gimana belum betul lah, kita juga manusia ya kan, meskipun di keluarga nggak ada bakat, tapi sekarang kan banyak penyakit gula bukan dari keturunan tapi dari asupan makanan kita. Kenapa? Karena asupan makanan kita itu banyak yang terlalu tinggi gula. Besok jadi saya bilang berapa yang dibutuhkan gula tiap hari oleh asam garam dan kita udah ya, gula, garam dan minyak berapa, nanti kita obrolkan lagi. Kemudian nilai HbA1c tinggi bahaya bagi pengidap DM karena bila meningkatkan resiko komplikasi. Agar HbA1c normal, Bapak Ibu yang punya HbA1c agak tinggi, agar HbA1c normal, mulai kita mengurangi atau menghindari roti, termasuk roti tawar ya. Pokoknya roti, apalagi roti yang ada krimnya, flavanya, cheese-nya itu cukup tinggi gulanya. Terus lah lirik kalau pengen potong kecil, makan 1 atau 2 potong, 2, oh enak, tahu enak dah itu biar. Tapi enak yo maneman, saya lunduh kok yo mung separuh doang ya maneman.
ya monggo deh. Ya kalau saya gitu, kalau saya pengen banget, kalau memang baru, kolesterolku kok 110 misalkan, pengen banget, udah potong kecil harus potong, nah yang penting mesti sakit gitu. Terus daging berlemak, daging besok kan sebentar lagi Idul Adha nih, ya mulai ya kolesterol 250 hati-hati ya. Lirik sih baik. Kalau kepengen ya ambil daging yang benar-benar tanpa ini beberapa potong aja dulu, okay? Jadi biar tidak terlalu tinggi. Karena ini saya 1 minggu ini sudah merujuk pasien sorry saya maaf ya bukan mengakuti pasien hipertensi, tapi rata-rata sudah di atas 60 tahun dengan sumbatan jantung, sumbatan arteri koronaria 3, 4. Yang satu anak bapak-bapak masih usia 36 tahun, saya bilang, Mas, cuma loh, kok wes ngomong ngopo? Karena beliau kerjaannya nyopir, sehingga budak duduk, makan. Kemungkinannya ke sana. Yang selain itu yang sepuh-sepuh sudah dilakukan EKG. Saya kepingin banget nanti persiapan EKG di sini. Mau EKG nggak bisa pakai BPJS, tapi nggak mahal. Karena ternyata banyak banget sekarang ini yang keluhannya itu nyeri dada. Dan kalau nyeri dada dirujuk, bila hasil EKG-nya aman di rumah sakit itu nanti bayar. Sekarang begitu, kalau di UGD kan banyak. Kemarin ada yang digotong ke UGD, hasil EKG-nya bagus, saturasi oksigennya bagus, ditolak, bayar lebih mahal karena kan sudah pakai obat, sudah dokter spesialis, sudah macam-macam. Kesini marah, kok bayar? Ya kan saya sudah bilang kalau memang tidak ada kealasan kan tidak ditanggung BPJS. Itu guys, sekarang UGD itu kalau tidak ada kegawat daruratan tidak ditanggung BPJS alias bayar. Maka banyak seperti itu. Jadi jangan gagal paham. Jadi makanya di sini kayak kemarin ada nyesek banget, nyesek ampok ya Kak, tapi paru-parunya bagus kok. Saya saturasi oksigen 99 berarti kan aman, detak jantungnya bagus, ternyata asam lambungnya tinggi. Nah kalau khawatir nanti bisa dilakukan cek EKG di sini, nanti kita baru menata tempat dan menata alatnya. Wah mahal juga kok alatnya itu ya. EKG sudah ada, siapa tahu nanti sebentar lagi EKG laborat sudah ada, laborat sudah mulai jalan. Karena kemarin sudah banyak pasien yang panas 4 hari atau 5 hari karena khawatir trombositnya turun, cek dulu. Nanti kalau trombositnya memang sekitar di bawah 100, maka bisa dirujuk dengan BPJS. Tapi kalau sudah berangkat lagi ke UGD kemudian dicek kok masih 110, ya bayar lagi. Kemarin ada yang dicek di sini 80, ya sudah dirujuk, bisa masuk sekarang opnam. Jadi lebih mudah, tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu ke Solo untuk cek trombosit, untuk khawatir demam berdarah dan tipes. Kemarin ada yang opnam juga tipesnya tinggi banget. Nah bisa dirujuk, bisa kalau memang sudah hari kelima dan tinggi sekali, bisa dirujuk. Dirujuk kan nggak bisa ditolak. Tapi kalau lewat UGD tidak ada kegawatan ya ditolak, gitu nggih. Oke. Terus roti tawar daging berlemak, produk susu tinggi lemak. Nah kan kemarin banyak yang tanya, Bu, aku kok jari buah sih minumnya mau air putih doang, air putih doang, ora itu minum susu. Ento boleh, apa yo? Boleh. Yang penting cari yang rendah lemak. Cari ada itu yang rendah lemak. Dulu saya nyari tuh kok aku lali namanya ya. Apa Bu? Entrasol. Pun aku jadi kayak iklan Entrasol. Ya pokoknya cari yang rendah, low fat ya. Bahasa Inggrisnya low fat ya. Waduh rendah lemak, tulisannya low fat gitu. Nanti cari aja. Itu boleh diminum bagi yang memang pasien hipertensi. Tapi kalau gula, lihat kalorinya berapa. Ingat juga ya, sodium atau natrium. Jadi yang dilihat itu sodium atau natrium, kalori, kemudian lemak. Ya, nanti dilihat. Itu cari yang paling rendah. Boleh pakai itu ya. Apa coba? Yang menggemukkan
menggemukkan itu banyak fatnya, jadi tidak. Nah, pasien dengan gula yang selalu tinggi dengan HbA1c tinggi, ya nanti malah katanya gemuk, tambah kurus. Karena orang dengan HbA1c yang tinggi itu, kalau gula tinggi itu malah jadi berat badannya jadi turun, bukan naik ya. Jadi panjenengan kalau berat badannya turun, hati-hati apa? Turun atau haus terus. Perhatikan, kalau ada dua, berat badan kok tambah turun atau haus terus, cek gulanya kira-kira berapa. Itu ya. Kemudian sayuran kaleng, sayuran dan buah kaleng yang tinggi garam, sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, saus. Dari kafe itu ngono tambah saus, tambah mentega, tambah garam. Ya, orang ngono yo hambar ya ora doyan kok kuru buase piye Pak sik dikuru kabeh. Ya monggo secukupnya nggih. Kata suami saya nek dibanyain, kenapa kata suami saya tidak tertarik untuk masuk dapur. Yang masak, yang suka masak suami tertarik, Bu saya bisa masak, tapi sih makan saya doang, suami dan anak tidak doyan. Ya podo wae sia-sia. Jadi kalau masak gawang yang cukup dan kolesterol total, berapa kolesterol total yang kita butuhkan? Di bawah 200 Bapak Ibu nggih. Total normalnya di bawah 200. Yang tadi saya matur, kalau yang tinggi kita mulai hati-hati. Kan saya selalu bilang, setiap kolesterol tinggi di badan kita itu sudah pasti menempel di dinding pembuluh darah dan pasti. Kalau ternyata diobati kolesterol kita itu turun, tapi yang nempel di dinding pembuluh darah itu nggak hilang Bapak Ibu, ini masih nempel. Jadi kolesterol, LDL, trigliserid, gula itu kalau sudah tinggi itu nempel di pembuluh darah. Kalau sudah turun yang nempel itu nggak hilang. Loh lagi nyatanya normal kok. Yang normal itu yang mengalir di pembuluh darah kita di tengah, kayak pipo gitu, pipo kan pipo. Ini wes nempel dok kene iki. Nempel. Ini pembuluh darah, pipa yang bening. Ini nempel gula, kemudian kolesterol, kemudian trigliserid nempel semua di sini. Nah, kalau kita cek kok normal, yang dicek itu yang ada alirannya di sini saja, yang sini itu masih utuh. Tinggi lagi, nempel lagi. Maka ada yang serangan jantung yang kemarin saya sudah bilang, ini loh, semuanya normal, kok bisa tiba-tiba ini berhenti, kenapa? Lah karena tempelannya di banyak, normal itu yang di sini. Padahal nggak ada obat yang diminum ngorok ini biar hilang, tuh nggak ada. Dan terus gimana caranya menghilang? Kita olahraga. Wah ya tadi dengan hijau-mania tadi itu. Waduh, kalau pipa kita nempel, diobrak ini pasti ada yang gondrong ya, model anggaplah bodoh nih kayak meskipun di TikTok, di sosmed itu sudah ada obat atau obat nanti diginikan itu menghilangkan ini, tapi ya tetap ya, itu cukup riskan, berbahaya, tapi bisa dilakukan apabila memang di pusat jantung ya, di pusat jantung itu ada. Yang biasanya pada orang dengan sakit jantung atau tiba-tiba anfal disuntik di perut, ingat ada enggak? Kelihatannya siapa dulu pernah, saya pernah serangan jantung disuntik di perut, nah 2 kali, 1 kali suntikan itu 3 juta. Itu fungsinya untuk melisiskan atau mengurangi plak yang ada di pembuluh darah. Nah, yang paling mudah adalah selain mengurangi makanan yang banyak mengandung kolesterol, gula, dan trigliserid yang biar nggak nempel di sini, ya olahraga biar sedikit demi sedikit mengikis itu. Apa olahraganya? Tadi boleh jalan, boleh senam, pokoknya silahkan olahraga lebih dari 30 menit. Loh, ngopo kok lebih dari 30 menit? Karena 30 menit pertama yang hilang itu gulanya saja, belum kolesterolnya. 30 ke 31 menit baru kolesterol yang mulai dikurangi. Nah, padahal kita nih 30 menit terus keseleren kedua ya. Jadi nanti lebih dari 40 menit, 45 menit silahkan. Yang tinggi kolesterol
mentega, telur dadar, telur ceplok. Padahal aku senengin nek rano lauk bingung itu kok telur wae gitu. Yo cepet tapi yo enggak, kalau saya nggak boleh satu minimal 2 tapi tidak mesti tiap hari gitu ya. Terus mentega, cheese itu paling enak. Semua roti ada cheese-nya, nggak ada cheese-nya nggak enak lah itu ya. Jadi kita mengurangi, apalagi ya tadi roti di hari raya banyak cheese-nya dikurangi. Daging berlemak, jeroan itu ya enak. Saya kemarin ada teman di kantor tuh bawa nasi goreng, Pak, nasi goreng Pak, tapi toppingnya itu rempelo ati. Wah, nasi kalau rempelo atinya bukan rempelo atinya. Aduh, gitu. Enak ya, tapi ya berarti besok saya kena samrat karena kolesterol ya gitu. Ya terus daging olahan, sosis, daging asap, daging kalengan, daging yang dikeringkan. Ya sosis, ya paling mudah dulu sosis ya, tapi sekarang di kulkas udah nggak ada. Di kulkas ini aku ambil minum dulu. Di kulkas saya sekarang isinya adalah lele, kakap, gurame, paten, terus bandeng. Sekarang tambah satu lagi, manyung, kepala manyung, daging manyung. Itu yang aman soalnya, yang kolesterolnya nggak banyak, asam uratnya nggak banyak, yang cukup aman. Terus muter berisi anaknya. Dan itu kulkas itu adanya. Jadi biar apa? Biar kolesterolnya betul. Terus udang, padahal kemarin monggo. Jadi udang itu kolesterolnya sangat tinggi, tapi ya bagus, kalsiumnya juga tinggi. Boleh, saya nggak pernah melarang, boleh, tapi diatur. Berapa menit? Terus 25 ragam hidangan penutup es krim, waffle, krepes, puding, milkshake, es krim, jagung sedina ping 3, es krimnya ya udah ping 3. Wes itu bulannya 400. Loh banyak yang bu ini aku baru jagung ini saya gula yang bener tinggi, gak bohong itu. Tapi yang enggak kabeh kok. Wah daging, kalau nggak kok daging itu nggak enak. Nah tetelan lagi gitu sih, tetelan gitu itu dipakai untuk apa namanya kaldunya itu pasti tinggi tuh, ya lumayan kolesterolnya. Terus krim kocok atau whipped itu jarang, makanan yang goreng. Jadi ini sumber kolesterol kita. Terus gimana caranya? Bukan stop, mengurangi atau menata. Itu intinya mau di situ. Nek dikurangi kabeh, mateng Bu, apa kurang gizi. Paham ya? Jadi gulanya bagus, nek gak iso mlaku nek. Kenapa? Kurang gizi. Termasuk ya kalau kita orang doyan tadi ya wah ini kebulan ini kurang ini kurang itu ini kurang wes sudah dahar akhirnya kurang gizi. Oke. Terus HDL kolesterol. HDL disebut sebagai kolesterol baik, kolesterol yang berfungsi untuk membersihkan kelebihan kolesterol yang berbahaya di dalam darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Ini penting ya. Saya ulang lagi, HDL yang disebut sebagai kolesterol baik adalah kolesterol yang berfungsi untuk membersihkan kelebihan kolesterol yang berbahaya, baik LDL, trigliserid, kolesterol total di dalam darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan oleh tubuh. Biasanya dikeluarkan oleh tubuh lewat empedu. Maka empedu penting sekali untuk mengeluarkan sisa-sisa kolesterol jahat kita. Nah, maka dari itu kalau kita selalu makan makanan kolesterol yang tinggi atau tinggi kolesterol, empedu kita terlalu pekat untuk mengeluarkan sisa kolesterol, maka akan jadi batu yang disebut batu empedu. Batu empedu itu dari kolesterol kita sendiri. Maka dengan mengurangi kolesterol akan mengurangi kemungkinan sakit empedu. Nah saiki banyak banget. Kemarin kapan hari ya, mungkin bulan yang lalu saya mau USG, satu orang ada batu empedunya itu ada 4 atau berapa kecil-kecil. Batu empedunya ketemunya itu berapa? 8.
dari mana? Dari kolesterolnya. Nah tadi HDL tadi fungsinya mengembalikan kolesterol yang jahat untuk dikeluarkan lewat liver. Liver itu adalah lewat empedu. Nanti empedu itu ada saluran duodenum namanya. Disitulah dikeluarkan bersamaan dengan feses atau itu prosesnya. Kalau kita terlalu tinggi kolesterol, kerja keras terus empedu, atau terlalu banyak ngendor di dalam kantong empedunya mengeras jadi batu. Itu ceritanya. Maka untuk mengurangi biar gak kena batu ya kolesterolnya kita kurangi. Baru paham ya Bu? Ternyata dari situ. Nakal tuh kolesterol tuh. Kita hindari aja dia, kita kurangi dia di dalam tubuh kita. Tuh ya. Nah, terus apa? Makanan yang meningkatkan HDL yang penting ya. Minyak zaitun, tapi saya jujur belum tahu apakah minyak zaitun disutup. Minum minyak zaitun saya nggak tahu. Mungkin beli minyak zaitun untuk ganti minyak goreng, misalkan untuk gongso. Nek goreng yang matang ya larang kok minyak zaitun goreng-goreng. Kalau untuk gongso, untuk bikin ya pokoknya untuk yang kecil-kecil lah, mungkin itu. Kemudian polong-polongan kacang hitam, kacang merah, kacang kapri, yang paling gampang kacang merah. Ya kacang merah itu sangat bagus sebetulnya, baik untuk semuanya bagus kacang merah. Saya sering dan bikin es kacang merah itu enak kok. Ternyata bikin sayur kayak kacang merah, suami saya itu sering bikin apa ya sayur aku nggak tahu namanya. Kacang merah sama ayam, tapi tadi yang saya pakai sini itu sudah enak banget kacang merah. Biji-bijian utuh, oat, sereal, gandum hitam, beras merah lah monggo ini. Sereal, untuk sereal perhatikan, kalau sereal itu kan makanan bahannya kan pakai susu. Kalau pakai susu ya pakai susunya. Jadi sereal terserah mau dibuka tapi jangan pakai susu, atau kalau mau susu rendah karena gitu ya. Terus buah berserat tinggi, apel, pir, plum. Nah ini meningkatkan HDL. Ikan berlemak salmon mahal, makrel, cabai boleh. Nah, alpukat salah satunya adalah alpukat. Alpukat itu HDL-nya tinggi. Tapi memang kalau nanti kita banyak alpukat ya jangan, boleh enggak sudah mulai silahkan, bisa kok, bisa. Tapi tunggu sebentar ya tulisannya, monggo daftar dulu. Jadi alpukat itu tinggi untuk HDL-nya, tapi kalau HDL tinggi ya jangan kaget kalau kolesterolnya naik. Jika kolesterolnya naik tapi dari HDL-nya yang tinggi aman, tidak masalah. Makanya perlu dicek kolesterol total, HDL triglyceride dari mana kolesterol totalnya tinggi, gitu ya. Bu, berarti aku boleh makan alpukat? Boleh, cuma bagi orang dengan gula hati-hati karena alpukat gulanya juga tinggi. Bukannya tidak boleh, seminggu sekali apa-apa. Ya, aku juga seminggu, kalau kemarin karena ada bapak ibu saya seminggu setiap hari karena sukanya itu. Dan ternyata bapak saya kolesterolnya tinggi 275 dari 100 rapor saya cek 168. Bapak saya 85 tahun beliau. Karena suka dia, karena sedang saat berdua ditupoke baik. Ternyata pas 1 minggu di sini cek ulang 17275, udah tidak apa-apa. Tapi nggak dikasih tahu, nggak bingung. Tetap ditunduk sama apa namanya, minumnya obat kolesterol boleh, nggak terpaksa mau gimana. Terus cek lagi, ternyata memang HDL-nya yang naik, LDL-nya ikut naik, kolesterolnya naik, nggak bisa apa-apa sepuh. Iki itu anu minum apa itu minum alpukat terang. Saya bilang buatan saya nggih seminggu leren sik diobati sik, seminggu ganti apa jamu. Nah ya dek ya, jadi untuk cari satu dek. LDL kolesterol yang tinggi ya, tinggi LDL. Ini saya share ini habis ini langsung tak share. Halinan wae saya kalau mau share itu ya. Jadi langsung bisa langsung aja, bisa langsung di grup ya. Nah, telur udang, daging, telur udang, telur dan udang, telur udang, telur udang. Itu LDL tinggi, daging berlemak, jeruan, daging olahan, makanan digoreng, krim kocok. Kita krim kocok jarang ya, sekarang makanan saya krim kocok itu. Triglyceride hampir sama, daging merah, roti, buah kaleng, susu. Nah itu bu, susu
makanan siap saji, gorengan nasi putih berlebihan. Nasi putih berlebihan saat ini sudah tidak, umur di atas 50 itu sudah harus ada terlalu banyak nasi ya. Kemudian lanjutnya ini bagus nih, ureum. Apa tuh ureum itu? Ureum merupakan indikator fungsi ginjal diproduksi sebagai produk sampingan di hati ketika protein di metabolisme, sehingga apabila kita makan protein tinggi maka urin juga akan meningkat apabila ginjal kita mengalami berkurangnya fungsi. Saya nggak bilang kerusakan gitu enggak ya, fungsinya berkurang maka urinnya akan meningkat. Penyebab kadar urin tinggi, konsumsi makanan berprotein tinggi yang berlebihan, dehidrasi, sumbatan pada saluran kemih dan kurang serat. Jadi serat itu penting, tapi Bapak Ibu mohon diingat, serat itu boleh tiap hari, tapi tidak bisa pagi, siang, sore itu seperti maksudnya sayur. Kemarin saya ada pasien usianya berapa DM yang asam urat itu lagi kira-kira 30 ya? 27 asam uratnya 17. Akhir saya padahal kudunya 5. Nah, ceritalah ke saya biar saya bisa tahu kira-kira saya kan gulanya tinggi, 20 gulanya sudah tinggi. Karena takut gulanya naik, beliau nggak makan nasi sama sekali. Tapi makannya sayur, pagi, siang, sore, kecil sayur. Karena ngikuti di sosmed kan begitu. Beliau baru 2 kali kesini pada saat terdiagnosis gula, nggak pernah kontrol lagi. Kemarin kesini lagi karena 17 gulanya. Terus Mbak gini loh ceritanya, sayur yang terlalu tinggi itu juga pemicu terjadi asam urat yang tinggi. Maka boleh hanya 1 hari 1 kali saja. Imbangilah dengan minum air putih yang cukup. Jumlah air putih cukupnya adalah 30 sampai 40 ml kali berat badan. Hitungan dewi. Itu jumlah air putih saben dino 24 jam. Itu akan menurunkan atau mengurangi asam urat yang kita makan tadi, yang dalam bentuk sayur tadi akan turun lewat urin, akan keluar lewat urin. Itu jangan 1 hari pagi siang sore sayur terus. Ya boleh nasi dikurangi atau nasi merah, nasi tetap boleh tapi dikurangi saja, bukan tidak sama sekali karena kita juga butuh kalori tenaga, gitu. Paham ya? Terus dehidrasi sudah, maka tadi biar asam uratnya tidak terlalu tinggi, ureumnya tidak tinggi, jangan sampai dehidrasi. Paling sering kemarin ada pasien dengan ureumnya agak naik, kreatinnya agak naik karena pas sebelum ada pasien operasi, sebelum operasi sudah puasa kan 2 hari 2 malam sama sekali nggak minum. Nah, pada saat setelah operasi masih puasa lagi 1 hari, akhirnya dehidrasi, kreatinnya naik cuma 1,5 tapi agak naik. Itu berarti dehidrasi benar-benar berlari lurus dengan ureo dan kreatin itu ya. Jadi usahakan jangan sampai dehidrasi. Kemudian kreatin ini, makanan yang menyebabkan kreatin tinggi: acar, asinan, daging olahan, soda, makanan karet, belum disebutkan lagi. Yang selainnya adalah pisang, tomat, kiwi, alpukat agak tinggi, sama semangka. Itu pisang kalium. Dari 5 buah ini kalium tinggi. Kalau kalium tinggi akan meningkatkan kreatinin bagi yang sudah ada kelainan pada ginjal atau kreatinnya sudah naik. Kalau kreatin sudah mulai naik, tolong ya dikonsumsi boleh, tapi jarang saja, gitu. Paham ya? Ada berapa pasien? 3 kita 1 kali mikroalbumin. Cara menjaga mikroalbumin itu apa? Mikroalbumin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur dalam urin dalam jumlah yang kecil. Bu, minum air putih. Mikroalbumin dapat menggambarkan adanya kerusakan ginjal di awal. Jadi itu kenapa kita cek mikroalbumin murni kemarin. Karena kalau mikroalbumin sudah mulai naik berarti kemampuan ginjal untuk memfilter toksin atau racun di dalam tubuh kita sudah mulai
berkurang. Nek orang usah khawatir, biasanya di atas 250 itu berarti baru benar-benar ada penurunan fungsi ginjal. Nek di bawah itu masih cukup aman karena usia biasanya. Karena penyakit di atas 250. Paham ya? Nah, apa yang menyebabkan mikroalbumin naik? Semua yang tinggi protein, semua yang tinggi protein, kemudian rokok, kemudian makanan, cara menjaga makanan yang tinggi protein dan makanan yang tinggi gula, makanan kacang-kacangan yang tinggi, sayur-sayuran yang hijau, sayur hijau, semua itu meningkatkan mikroalbuminuria. Jadi caranya itu jangan baca sendiri. Yang penting memperbanyak air putih, mengurangi minuman selain air putih. Itu hanya ya hari ini padat tapi bermanfaat kan. Akhirnya paham. Oh kok dicek PKB itu untuk mengetahui bahwa kesehatan kita ini seperti apa dengan melihat hasil pemeriksaan itu. Oke, sama. Ada yang mau tanya? Kelihatannya nggak ada yang tanya. Oke. Tutup sih. Kelihatannya nggak ada yang tanya deh. Itu tadi saya kaget itu tadi. Apa Pak? Bisa karena kan saya tiap hari mesti makan. Tapi kan kemarin hasil kelihatannya bagus. Saya kemarin kan kemarin lupa hari. Ya, benar ya. Nanti dengan ngobrol dengan aplikasinya dari Kesehatan nanti dicek. Iya, monggo gitu. Ya ini sudah ada foto belum yang ini? Sudah foto. Gitu. Konsumsi telur maksimal berapa bulan Apa? Konsumsi telur. Terus kuning itu loh. Oh, kalau saya pribadi sih enggak, saya jarang kalau makan kuning kita ambil separuh. Jujur aja gitu saya. Aku gitu kan. Kuningnya bagus kan ya? Kuningnya itu kan bagus sebetulnya. Jadi sebetulnya itu makanan terbaik di dunia itu adalah telur utuh godok ya. Telur godok utuh karena itu satu sel, isinya semua ada dan memenuhi seluruh kebutuhan badan kita. Cuma kolesterol di kuning itu kolesterolnya cukup tinggi. Kalau misalkan mau ya monggo, tapi sehari satu pun ya. Kemarin kan ada ibu-ibu yang di sini sehari satu ternyata kolesterolnya jadi 325. Lainnya ya, makan lainnya mungkin ya bisa. Kita kan juga makan lain. Ada gorengan ya. Monggo baru sekali. Monggo. Di telurnya 2. Kalau kucingnya apa nggak apa-apa? Boleh. Pokoknya dijaga sendiri. Kalau jenengan mencoba minum ya makan tiap hari kemudian kolesterolnya turun, ya kucingnya naik ya tidak stop. Ya. Meskipun di sosmed bilang siapa yang bilang kuning telur meningkatkan gula, meningkatkan kolesterol? Ternyata pasien saya itu rata-rata kolesterolnya jadi 300 loh, karena itu tadi karena sosmed boleh makan telur sehari dua, minimal sehari 2, makan dua digodok, akhirnya jeblek kolesterolnya tinggi. Jadi ya monggo. Kalau saya jujur saja kalau ada utuh itu saya ambil separuh, kulitnya semua, tapi saya ambil separuh kulitnya. Alhamdulillah selama ini dan tidak tiap hari memang saya tentu tidak tiap hari. Ya tiap hari saya tadi yang tak sebutkan tadi lauknya yaitu muter. Ya kadang-kadang rong sensasi sepisan, ayo makan sate buntel lah, mungkin sensasi sepisan jadi dua minggu. Yuk bakso dulu tuh deh, kita dorong sepisan bakso. Loh kok gak sehat kan? Sehat, saya kerja dari pagi sampai pagi lagi murah-murah ya bisa. Ya jadi kita coba lah. Yang penting saya minum nggak pernah selain air putih. Saya tuh selalu minum air putih, tapi separuh dingin separuh enggak. Kalau pulang dari putih saya pasti dingin. Selalu ini, taruh kulkas. Sekarang saya baru berhenti konsumsi madu. Dulu kan saya sering madu, sekarang baru berhenti. Nanti kapan lagi madu lagi. Jadi nggak tiap hari. Air putih pasti. Saya punya wadah air putih itu 1,5 atau sehari itu bisa minum dua wadah. Punya sendiri, suami punya sendiri, anak punya sendiri untuk mengukur berapa yang betul ya? Oke. Itu ya Pak. Ya saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat dan semoga kita dan keluarga kita di kali ini sehat selalu. Amin.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maria.